Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang analisis fundamental dan analisis teknikal investasi syariah. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Sinta Nuria dengan akhir 06 dan rekan saya Muhammadil Amin dengan akhir 129. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis fundamental dan teknikal investasi syariah. Investasi syariah adalah kegiatan penanaman modal yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Investasi ini tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek etika moral dan keberkahan harta dalam Islam. Harta harus diperoleh melalui cara yang halal dan baik, sehingga aktivitas investasi harus menjauhi praktik riba, bunga, goror, ketidakpastian yang merugikan, dan maisir, spekulasi, atau perjudian. Investasi di pasar modal merupakan jenis investasi yang sangat menarik tetapi tergolong beresiko tinggi. Untuk mengurangi resiko dalam berinvestasi, dibutuhkan kemampuan menganalisis laporan keuangan perusahaan atau kinerja investasi yang merupakan syarat mutlak bagi investor dan keputusan investasinya. Para investor dalam mengambil keputusan investasi sebelumnya pasti melihat atau menganalisis nilai saham terlebih dahulu. Analisis nilai saham secara umum dibagi menjadi dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah analisis yang pendekatannya didasari pada informasi-informasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Analisis fundamental dalam investasi syariah merupakan pendekatan penilaian nilai intrinsik suatu perusahaan dengan meninjau aspek keuangan, operasional, prospek pertumbuhan, dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini melihat nilai real perusahaan, bukan sekedar fluktuasi jangka pendek yang dipengaruhi sentimen pasar. Dengan kata lain, analisis fundamental membantu investor syariah mengambil keputusan yang rasional, etis, dan berorientasi jangka panjang, sehingga aktivitas investasi tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Analisis ini akan membandingkan harga intrinsik dengan harga pasarnya untuk menentukan apakah harga saham sudah mencerminkan nilai intrinsik atau belum. Setelah nilai intrinsik ditentukan, lalu nilai tersebut dibandingkan dengan nilai pasar untuk mengetahui apakah saham tersebut dihargai dengan tepat. Berdasarkan perbandingan harga pasar dengan nilai intrinsik dibagi menjadi 3, yaitu saham yang memiliki harga intrinsik rendah dan harga pasarnya disebut over value, saham yang memiliki harga intrinsik lebih tinggi dan harga pasarnya disebut over value. Sedangkan jika harga intrinsik saham sama dengan harga pasarnya disebut correct value. Analisis fundamental dalam perspektif syariah. Selain menilai aspek keuangan dan kepatuhan syariah, analisis fundamental juga meninjau faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor-faktor ini meliputi kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, tingkat inflasi, nilai tukar, serta situasi sosial dan politik yang berpengaruh terhadap stabilitas pasar modal. Dalam konteks syariah, faktor-faktor tersebut dianalisis dengan mempertimbangkan sejauh mana perusahaan mampu bertahan dan menjaga keberlanjutan usahanya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Investor syariah dituntut untuk lebih selektif dalam memilih instrumen investasi, tidak hanya menilai potensi keuntungan, tetapi juga melihat dampak sosial dan moral dari aktivitas perusahaan. Misalnya perusahaan yang terlibat dalam produksi barang haram, perjudian, minuman keras, atau aktivitas yang mengandung unsur riba harus dihindari. Oleh karena itu, perusahaan screening syariah, penyaringan emiten berdasarkan kriteria halal menjadi bagian penting dalam analisis fundamental syariah. Hasil analisis fundamental syariah kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu saham layak masuk dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak.
Perusahaan yang lolos kriteria syariah akan menjadi pilihan utama bagi investor yang menanamkan modal secara halal dan berkah. Tujuan analisis fundamental syariah. Beberapa tujuan analisis fundamental dalam perspektif syariah antara lain menilai kesehatan keuangan perusahaan untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas usaha, mengidentifikasi tingkat profitabilitas, efisiensi operasi, dan struktur biaya perusahaan, menilai prospek pertumbuhan dan strategi pengembangan bisnis perusahaan ke depan, memastikan aktivitas bisnis perusahaan sesuai syariah, bebas dari praktik riba, bunga, maisir, unsur spekulatif atau judi, dan gharar ketidakpastian yang merugikan. Langkah-langkah analisis fundamental syariah. Analisis makroekonomi, menganalisis ekonomi nasional dan global, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, tingkat inflasi, serta stabilitas politik dan sosial yang mempengaruhi pasar modal syariah. Analisis industri, menilai prospek industri tempat perusahaan beroperasi dalam investasi syariah. Sektor industri yang diharamkan tidak dimasukkan, seperti industri alkohol, perjudian, atau lembaga keuangan konvensional berbasis bunga. Analisis perusahaan, mikroanalisis, menilai laporan keuangan, struktur manajemen, tata kelola perusahaan, strategi bisnis, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam tahap ini dilakukan perhitungan rasio keuangan seperti return of equity, return of asset, debt to equity ratio, current ratio. Namun dalam konteks syariah, rasio utang berbasis bunga harus sangat kecil atau bahkan dihilangkan sama sekali. Penentuan nilai intrinsik saham, setelah semua data dianalisis, dilakukan perhitungan nilai intrinsik saham dengan menggunakan pendekatan seperti price to book value. Nilai intrinsik inilah yang kemudian dibandingkan dengan harga pasar saham. Faktor non-keuangan dalam analisis syariah. Selain data numerik, analisis fundamental syariah juga memperhatikan faktor non-keuangan antara lain kualitas, manajemen, integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam, reputasi perusahaan, tingkat kepercayaan publik, dan citra etis di pasar, dampak sosial, kontribusi terhadap masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, dan keberlanjutan lingkungan. Kepatuhan hukum, perusahaan harus mematuhi regulasi pemerintah serta fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, DSN, dan MUI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis yang pendekatannya berdasarkan atas pola pergerakan harga, volume transaksi, dan perilaku pasar di masa lalu untuk memperkirakan harga saham yang di masa yang akan datang. Berbeda dengan analisis fundamental yang melihat nilai intrinsik dan kinerja perusahaan, analisis teknikal mempelajari reaksi pasar dan psikologi pelaku pasar yang tercermin melalui grafik harga. Dalam konteks syariah, analisis teknikal diperbolehkan selama tujuannya adalah untuk mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data historis dan bukan untuk aktivitas spekulasi berlebihan. Investor syariah tetap harus memiliki saham yang termasuk dalam daftar efek syariah serta berinvestasi dengan niat kepemilikan yang sah, bukan sekedar mengejar keuntungan yang cepat. Prinsip-prinsip dasar analisis teknikal. Yang pertama, harga. Mencerminkan semua informasi, seluruh faktor yang mempengaruhi pasar seperti sentimen, berita, ekonomi, dan kondisi global telah tercermin dalam pergerakan harga. Yang kedua, harga bergerak. Dalam tren, harga tidak bergerak secara acak, melainkan mengikuti pola tren naik, tren turun, ataupun tren mendatar. Yang ketiga, sejarah pergerakan harga. Harga cenderung berulang. Psikologi investor sering menunjukkan pola yang sama, sehingga pola harga yang pernah terjadi dapat berulang kembali di masa depan. Kemudian jenis-jenis tren harga. Yang pertama ada uptrend, terbentuk pola higher high dan higher low. Yang kedua ada downtrend, terbentuk pola lower high dan lower low. Yang ketiga ada sideways, harga bergerak dalam rentan waktu tertentu.
elemen utama dalam analisis teknikal. Yang pertama, grafik harga atau candlestick chart. Candlestick memberikan gambaran visual tentang pergerakan harga harian, termasuk harga pembukaan, penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah. Candlestick hijau menunjukkan tekanan beli lebih dominan. Candlestick merah menunjukkan tekanan jual yang lebih kuat. Pola candlestick tertentu dapat memberikan sinyal potensi pengembalian harga ataupun kelanjutan tren. Yang kedua ada support dan resisten. Support adalah level harga yang cenderung menahan penurunan, sedangkan resisten adalah level harga yang menahan kenaikan. Yang ketiga, moving average. Moving average membantu menghaluskan fluktuasi harga dan menunjukkan arah tren. Nah, jenis moving average yaitu diantaranya adalah moving average jangka pendek sekitar 5 hari sampai 20 hari berfungsi mengidentifikasi tren harian. Kemudian moving average jangka menengah sekitar 50 hari berfungsi untuk menggambarkan arah tren jangka menengah. Dan moving area jangka panjang antara 100 sampai 200 hari menunjukkan arah tren yang panjang. Yang keempat, volume transaksi. Volume menunjukkan seberapa kuat pergerakan harga. Jika harga naik dan volume besar, maka trennya kuat. Apabila harga naik tapi volumenya kecil, trennya lemah dan rawan untuk koreksi. Untuk kesimpulannya, dalam investasi syariah, analisis fundamental ini digunakan untuk menilai kesehatan dan nilai intrinsik perusahaan serta memastikan kesesuaian usaha dengan prinsip syariah, sehingga cocok untuk keputusan jangka panjang. Sementara untuk analisis teknikal berfokus pada pola pergerakan harga dan digunakan untuk menentukan waktu yang tepat membeli maupun menjual, sehingga lebih efektif untuk jangka pendek hingga menengah. Kedua analisis tersebut tidak hanya digunakan untuk memaksimalkan keuntungan, tapi juga memastikan bahwa investasi dilakukan berdasarkan etika, keadilan, dan prinsip kehati-hatian. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.